Pemirsa Metro Highlights kembali hadir menemani Anda sepanjang 60 menit ke depan bersama saya, Eva Julianti. Dalam 2 pekan terakhir ini, publik disuguhi polemik yang memperlihatkan betapa tidak sinkronnya paradigma antara pemerintah pusat dan daerah. Adalah persoalan kebijakan low cost green car atau singkatnya kita sebut saja mobil murah yang memantik beda pendapat antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Program mobil hijau nan murah yang diprediksi semakin membanjiri jalanan seolah tidak segendang sepenarian dengan program penghapusan kemacetan kronis ibu kota di bawah Gubernur Joko Widodo. Mobil murah sedianya dianggap sebagai solusi cemerlang demi memuaskan keinginan rakyat menengah ke bawah memiliki mobil pribadi. Itu artinya pemerintah pusat seperti sedang menggalakkan kembali semangat pemakaian mobil pribadi. Hal inilah yang lantas menjadi kontradiksi pola pikir dengan pemerintah DKI yang sedang getol memindahkan pengguna mobil pribadi ke angkutan umum massal manusiawi. Pembenahan sektor transportasi publik yang nyaman, aman, cepat, dan murah seolah membentur tembok bernama program mobil murah yang mengatasnamakan hak rakyat banyak, investasi, dan pajak. Persoalan ini menjadi penyegar ingatan publik terkait persoalan klasik ketika desentralisasi alias otonomi daerah terimplementasi. Masalah disharmoni dan ketidaksinkronan kebijakan serta wewenang antara pusat dan daerah kerap memicu persoalan. Mulai dari timpangnya upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, bias kebijakan pembagian kekuasaan atas anggaran keuangan, hingga masalah persinggungan wewenang di berbagai sektor publik dan sumber daya alam. Ujung-ujungnya, publik ibaratnya kembali disuguhi pentas mispersepsi dan disharmoni paradigma dalam hal kebijakan dan wewenang antara pusat dan daerah. Kegamangan seakan terus menjadi penyekat dan penyebab tumpang tindihnya kebijakan dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Pemirsa, inilah Metro Highlights, gamang kebijakan dan wewenang. Bagaikan sebuah agenda yang direncanakan dan dikerjakan susul-menyusul, 3 produsen otomotif terkemuka meluncurkan lini produk yang disebut mobil murah ramah lingkungan masing-masing pekan lalu. Persoalan inilah yang kemudian memicu protes dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Menurut Joko Widodo, aturan mobil low cost green car atau LCGC menjadi salah satu kendala penghambat program anti kemacetan melalui berbagai program yang sedang digalakannya saat ini. Mobil murah itu nggak benar. Yang benar itu transportasi yang murah. Sudah, jangan dikembang-kembangkan lagi. Pak Menteri Perindustrian juga bilang Pak bahwa yang kebutuhan mobil murah kan tidak cuma di Jakarta Pak, tapi di Kalimantan. Tapi lihat saja nanti pelaksanaannya. Siapa yang paling banyak beli di Jabodetabek atau di tempat-tempat yang lain. Wajar saja jika Gubernur DKI Jakarta sampai harus melayangkan keberatan terhadap kebijakan tersebut. Macet Jakarta sudah sangat parah tingkat kronis. Jika regulasi mobil murah disambut gegap gempita oleh sebagian besar warga ibu kota, sungguh tidak terbayang seperti apa dampaknya bagi kondisi keseharian di jalanan Jakarta. Faktanya, hingga saat ini pertumbuhan jalan di ibu kota sangat rendah, kalah jauh dengan pertambahan jumlah mobil pribadi. Menurut data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, pertumbuhan kendaraan di jalanan Jakarta setiap tahun bertambah hampir 11,3%. Namun perkembangan ruas jalan hanya 0,01% per tahun. Jalan tersedia hanya sekitar 7,2 ribu kilometer, sedangkan kebutuhan realnya hingga 2012 adalah 12.000 kilometer. Itu artinya baru 60% kebutuhan masyarakat yang terpenuhi. Dengan pertumbuhan dan ketersediaan jalan seperti ini, lantas ditambahi banjir mobil murah, diperkirakan tahun 2014 seluruh kendaraan akan terkunci alias parkir di tengah jalan.
Bisa jadi pula hal inilah yang dianggap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sebagai contoh inkonsistensi pemerintah. Di satu sisi, pemerintah ingin mengurangi konsumsi BBM, tapi pada tempo bersamaan justru membuka peluang konsumsi BBM lebih banyak dengan menambah penggunaan mobil pribadi. Jika memang konsisten, minimal pemberdayaan dan dukungan tinggi atas pembenahan transportasi umumlah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Misalnya saja pemotongan pajak atau penambahan subsidi ke moda-moda transportasi massal sehingga bisa dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarananya. Solusi itu demi membuat transportasi publik yang identik dengan kenyamanan, aman, waktu tempuh cepat dan tepat, juga dengan ongkos yang terjangkau. Alhasil bisa membuat publik mau beralih menggunakan angkutan umum dan mengurai kemacetan akut oleh kendaraan pribadi. Selanjutnya, jika kemudian muncul dalih bahwa mobil LCGC ini sifatnya nasional, bukan untuk pasar ibu kota saja, maka seharusnya juga ada aturan tambahan. Misalnya melalui aturan kuota penjualan yang sifatnya mewajibkan alokasi sebagian besar produksinya diprioritaskan di luar Jabodetabek beserta pengawasan ketat penerapannya. Pemerintah memang menyatakan bahwa pembenahan infrastruktur akan dikerjakan beriringan dengan membanjirnya mobil murah tersebut. Sebuah pernyataan yang bisa jadi hanya retorika belaka. Faktanya, menurut data Bank Dunia, meski belanja untuk infrastruktur jalan sudah naik 3 kali sejak 2005 hingga 2011, tetapi output yang dihasilkan hanya naik 20% diukur dari kilometer jalan yang dipelihara dan dibangun. Dengan kenaikan belanja untuk infrastruktur jalan menjadi 70 triliun rupiah, kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan Indonesia masih kalah oleh negara-negara jiran. Dari kacamata pemerintah Indonesia, low cost green car sepertinya dikonsep dan didefinisikan sebagai mobil irit dan berharga murah untuk rakyat kecil menengah. Konsep kendaraan LCGC dipayungi peraturan Menteri Perindustrian nomor 33 tahun 2013 tentang pengembangan produksi kendaraan bermotor roda 4 yang hemat energi dan harga terjangkau. Namun jika menilik definisinya, ada sejumlah persoalan yang menggelitik nalar untuk dikritisi. Dari sisi mana mobil ini bisa disebut murah dan irit serta ramah lingkungan? Jika murah dari sisi harga jual, bisa jadi karena memang didukung adanya aturan insentif pembebasan pajak penjualan atas barang mewah. Bisa pula harganya murah dan irit BBM karena kubikasi mesin mobil yang kecil, yaitu tidak lebih dari 1.200 cc. Definisi mobil ramah lingkungan sendiri juga masih bias, karena jika mengacu istilah ramah lingkungan, seharusnya adalah mobil yang emisi gas buangnya rendah. Salah satu solusinya, mobil yang mesinnya tidak lagi mengkonsumsi bahan bakar minyak atau sumber daya alam tak terbarukan. Misalnya saja, pengembangan mobil berbahan bakar listrik atau gas yang tidak mengeluarkan emisi gas buang beracun atau pencemar udara skala tinggi. Atau kalaupun masih mengkonsumsi bensin, harus yang nilai oktannya tinggi. Karena secara spesifikasi, bensin oktan tinggi umumnya memiliki kandungan timbal dan zat aditif lain yang rendah, sehingga gas karbon monoksida serta asap beracun lain yang dihasilkannya sedikit. Bensin oktan tinggi identik dengan bensin non-subsidi. Lantas, sudahkah dibarengi aturan yang mewajibkan mobil LCGC menggunakan bahan bakar non-subsidi? Jika ada, sudahkah terpikirkan juga mekanisme pengawasannya di lapangan? Karena di negeri ini, meski sudah bisa membeli mobil berharga ratusan juta hingga di atas 1 miliar, yang namanya orang kaya mental gembel kadang tetap ada. Salah satu cirinya adalah kerap tiada malu mengkonsumsi BBM bersubsidi yang seharusnya untuk kendaraan umum dan orang miskin. Lagi-lagi, sebuah kontradiksi
Karena saat ini pemerintah sendiri sedang pontang-panting dengan persoalan menahan bengkaknya subsidi atas bahan bakar minyak. Jika tidak terawasi dengan baik, sama saja bohong karena konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi pun akan melambung tinggi. Kini yang tampak di publik adalah silang pendapat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang entah kapan berakhir dan seperti apa akhirnya. Inilah buah ketika kebijakan diluncurkan tanpa pemikiran cermat sehingga akhirnya melahirkan tentangan serta perang kalimat. Gimana sih, saya udah ngomong mobil murah itu tidak benar. Yang benar itu transportasi yang murah. Kasih tahu Pak Jokowi, ini juga ditujukan kepada rakyat yang berpenghasilan kecil dan menengah, rakyat yang mencintai dia juga. Apa susahnya duduk bersama dan melakukan penyamaan persepsi serta pola pikir dalam kacamata lebih luas bersama-sama? Kenapa yang seolah nampak di mata publik adalah bahwa antara pusat dan daerah dipisahkan oleh jurang waktu, tempat, serta ruang yang sangat jauh dan lebar? Apakah ego sektoral memang jauh lebih berkuasa dibanding kepentingan rakyat yang lebih luas? Jika memang benar seperti itu kondisinya, berarti benar adanya sinisme bahwa sinkronisasi pusat dan daerah di tataran konkret sesungguhnya memang masih di awang-awang.